Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Jumpa lagi bersama Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bidang studi pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Dengan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia berupa nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih berada pada jalan kebenaran, berada pada jalan keistiqomahan, berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Terlebih kita dapat hadir ke sekolah pada hari ini guna mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti mana biasanya. Salawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersolawat pada beliau, kitalah umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu. Bapak lihat di bangku belakang ada yang kosong. Siapa yang tidak hadir? Dedi, baik. Kemana Dedi? Sakit, baik. Kalau memang sakit, mari sama-sama kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan olehnya, sehingga teman kita Dedi dapat kembali hadir ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara bersama-sama di sekolah kita yang dicintai. Nah, Anda sekalian, sebelumnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah semuanya masih sholat subuh ya. Kemudian siapa yang tadi sebelum berangkat ke sekolah menyalami ayah dan ibunya? Alhamdulillah semua juga menyalami kedua orang tuanya ketika berangkat sekolah. Nah, kenapa Bapak bertanya demikian? Jadi hal ini ada kaitannya dengan materi beberapa waktu lalu, yakni tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Mekah. Nah, jadi mengenai pembahasan pada beberapa waktu lalu, siapa juga yang masih ingat tentang pembahasan atau pembahasan yang dibahas pada meneladani perjuangan dakwah Rasul di Mekah? Siapa? Baik, Siti silahkan. Benar sekali. Jadi yang dibahas itu adalah tentang kerasulan Nabi, ajaran pokok Nabi di Mekah, dan substansi dakwah Rasul di Mekah. Nah, tentang kerasulan Nabi, kira-kira apa sih yang disinggung tentang kerasulan Nabi? Ya silahkan Andi. Benar ya. Jadi tentang kerasulan Nabi yang dibahas waktu itu adalah tentang awal mula Nabi menerima wahyu Allah melalui perantara malaikat Jibril, mana wahyu yang pertama itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian hal itu juga berkaitan dengan awal mula Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua tentang ajaran pokok Nabi di Mekah. Siapa yang masih ingat? Ya, silahkan Aminah. Ya, benar sekali ya. Jadi ada dua ajaran pokok Nabi di Madinah pada waktu itu. Yang pertama adalah tentang tauhid, kemudian yang kedua tentang akidah. Benar sekali ya. Nah, jadi tentang tauhid, siapa yang masih ingat? Abrol, silahkan. Ya, benar sekali ya. Jadi tentang tauhid di sini adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana kita untuk mengesahkan Allah. Bagaimana kita untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang patut kita sembah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan dan mensyiarkan, mendakwahkan bahwa memfokuskan tentang ketauhidan, tentang keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, pembahasannya tentang apa? Ya, silahkan Aisyah. Ya, benar sekali. Jadi yang kedua itu adalah tentang akidah. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan menekankan pada penduduk pada waktu itu untuk bagaimana berakhlak mulia, bagaimana berakhlakul karimah, sesuai dengan teladan-teladan atau contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa yang antaranya adalah tentang sifat-sifat Nabi, yang tentang tabligh,
fatonah, amanah, hidup siddiq dan lain sebagainya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu benar-benar mengajarkan kepada waktu itu untuk menekankan terhadap akhlakul karimah, di mana hal ini sekiranya harus kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mengenai akhlak, Bapak akan coba tampilkan 1-2 kisah Nabi yang dapat menjadi teladan bagi kita bersama. Mari sama-sama kita saksikan pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan?
tadi sangat benar sekali bahwa Nabi itu benar-benar mencontohkan teladan yang baik bagi kita. Jadi ia pernah pada suatu ketika ia selalu memberikan makanan kepada seorang pemuda, seorang laki-laki buta, di mana seorang laki-laki ini adalah orang Yahudi, ya, orang Nasrani, yang bukan orang Islam, di mana hal ini benar-benar ditunjukkan kepada Nabi tentang akhlak, perilaku yang baik, bahwasanya kita tidak hanya dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama muslim, tetapi juga kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim juga. Nah, jadi hal itu benar-benar merupakan teladan yang sangat menginspirasi bagi kita, yang dapat kita terapkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi semua yang kalian jabarkan itu adalah benar tadi ya. Dimana sesuai dengan di awal tadi Bapak bertanya siapa yang tadi sholat subuh, siapa yang tadi berangkat ke sekolah menyelami kedua orang tua. Ada kaitannya tentang pembelajaran yang kita pelajari beberapa waktu lalu ya. Dalam artian di sini dengan kalian sholat subuh berarti kalian benar-benar mengaplikasikan tentang ketauhidan, keimanan kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang patut disembah, bahwasanya sebagai orang muslim kita harus menunaikan perintah sholat dan perintah-perintah yang harus dilakukan kepada tentang hal-hal yang baik dan lain-lain. Nah, kemudian tadi juga Bapak bertanya kepada kalian siapa yang bersalaman ketika pergi ke sekolah, juga berkaitan ya dengan video tayangan yang sudah Bapak tampilkan tadi, bahwasanya berarti kalian juga sudah menerapkan apa? Menerapkan tentang akhlak, perilaku yang baik pada siapa? Kepada orang tua salah satunya. Nah, jadi secara langsung, secara otomatis berarti kita semua dan kalian semua alhamdulillah sudah menerapkan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mana tujuan pembelajaran yang pertama adalah meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Lalu yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan yang keempat, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, baik, jadi anak-anak sekalian, untuk pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Adapun dengan metode yang kita lakukan hari ini adalah dengan metode project based learning, di mana metode ini nanti kalian akan berdiskusi kelompok, membahas materi ataupun topik-topik yang Bapak berikan kepada setiap kelompok. Nah, baik, jadi materi kita hari ini adalah tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya terlebih dahulu, kira-kira siapa yang tahu kenapa sih Nabi harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Atau kira-kira peristiwa-peristiwa penting apa sih sehingga Nabi harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Zainab tahu? Silahkan ya. Baik, benar sekali ya. Jadi salah satunya itu adalah peristiwa yang terjadi pada saat itu dengan meninggalnya istri Nabi ya, yakni Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, di mana kedua orang ini adalah orang-orang yang sangat mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Nabi ya. Jadi ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Nabi itu, kedua orang inilah orang utama yang sangat mendukung dan mensupport. Sehingga dengan meninggalnya kedua orang ini menjadi rasa beban oleh Nabi. Tidak ada lagi mensupport beliau, tidak ada lagi mendukung beliau dalam mendakwahkan ajaran Islam. Benar sekali yang disampaikan oleh Zainab, itu adalah salah satu alasan atau peristiwa yang terjadi kenapa Nabi harus hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Nah, untuk materi hari ini tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, ada beberapa poin yang harus kita pelajari nantinya. Yang pertama adalah bagaimana awal hijrah Nabi berdakwah ke Madinah, kemudian substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, serta strategi-strategi dakwah Rasul di Madinah.
Nah, untuk yang pertama, awal hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, jadi awal mula Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu diawali atau ditandai dengan adanya beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah wafatnya istri, yakni Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, di mana kedua orang ini adalah orang yang selalu menjadi pembela utama, orang yang selalu mensupport dari ancaman kafir Quraisy. Dan hal ini menjadi beban berat bagi Nabi karena sudah tidak ada lagi orang yang mensupport, yang mendukung Nabi dalam mensyiarkan agama. Kemudian peristiwa yang kedua adalah adanya penduduk Madinah merasa sedih melihat Rasul itu merasa beban yang sangat besar. Jadi sehingga mereka merasa sedih atas apa yang telah dilanda oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adanya 13 orang di Madinah yang menemui Rasul di Bukit Aqabah. Untuk apa? Untuk memeluk ajaran Islam. Kemudian yang keempat menyusul 73 orang lagi dari Madinah untuk menemui Rasul kembali, di mana ini juga untuk mengajak Rasul ke Madinah, di mana orang-orang Muslim yang di Madinah pada saat itu berjanji akan melindungi Rasul, anak-anak dan istrinya. Lalu yang kelima peristiwanya adalah adanya pemboikotan oleh orang-orang Quraisy, oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan pengikutnya. Pemboikotan yang dilakukan adalah berupa melarang perdagangan, bisnis dengan pendukung-pendukung Nabi, tidak boleh bergaul atau menikah dengan sesama muslim, kemudian melarang beragama dengan kaum muslim dan lain-lainnya. Sehingga pada saat itu penduduk-penduduk merasa kelaparan, kemiskinan, dan hal ini membuat Nabi untuk hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Dan selain itu, dengan adanya peristiwa-peristiwa yang setelah Bapak sebutkan tadi, maka ini juga ada peristiwa perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk mensyiarkan ajaran agama Islam. Nah, oke, baik Ananda sekalian, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, maka kita lanjut. Nah, baik, jadi itu sekilas tentang materi kita hari ini, ya. Jadi nanti setelah ini kalian boleh berdiskusi. Nanti boleh bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang seperti biasa, kelompok 1 ke kelompok 1, 2 ke kelompok 2 dan seterusnya. Dimana nanti kalian akan membahas satu persatu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kelompok 1 tentang awal mula hijrah Nabi ke Madinah. Kemudian kelompok 2 substansi dakwah Rasul di Madinah, dan kelompok 3 nanti tentang strategi dakwah Rasul di Madinah. Jadi boleh berdiskusi ke kelompoknya masing-masing. Baik, untuk itu dipersilakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang baru saja dilakukan. Silakan kelompok 1, siapa? Deva. Ya, dipersilakan. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat bagus sekali ya, sajiannya sangat menarik, penyampaiannya sangat bagus, sangat komunikatif, begitupun dengan audiens. Kelompok lain penanya-penanya sangat aktif, sangat bagus, dan untuk kali ini kita berikan applause untuk kita semua. Baik, untuk kesempatan kali ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silahkan Dodi. Baik, bagus sekali, terima kasih Dodi ya. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita hari ini tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Madinah pada pembahasan awal mula hijrah Nabi di Madinah adalah di mana memang dalam mensyiarkan agama itu tidak mudah dan tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan, sangat sulit sekali ya.
Bahkan Nabi itu pernah mengalami ejekan, cemoohan. Bahkan Nabi pernah dilempari pakai kotoran kambing, pakai batu-batuan dan lain sebagainya. Jadi memang dalam mensiarkan agama itu tidak mudah, sangat sulit sekali. Nah, sekarang kita hanya tinggal meneruskan. Tugas kita adalah bagaimana meneladani begitu semangatnya perjuangan Nabi dalam mensiarkan agama. Kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, menjalankan apa yang dikatakan pada hadis-hadis beliau, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sangat bersyukur pada saat sekarang ini kita tidak lagi berjuang berperang melawan kafir Quraisy seperti yang dialami Nabi. Kita hanya meneruskan, kita hanya tinggal mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba tuliskan hal-hal penting atau peristiwa-peristiwa penting. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW harus berhijrah dari Mekah ke Madinah? Ya, jadi boleh kamu tuliskan di buku latihan kamu nanti. Baik, kiranya demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan hari ini. Dan untuk kelompok selanjutnya nanti boleh didalami kembali. Untuk pelajaran hari ini juga boleh kalian dalami kembali untuk mendalami tentang materi apa yang sudah kita pelajari. Ya, demikian hari ini. Jika ada kesilapan, Bapak mohon dimaafkan. Akhir kata, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.